yang dilaksanakan di kantor wilayah kita sudah all out betul-betul ya, sudah pakai pakaian adat segala macam. Alhamdulillah kita gugur. Dapat penghargaan dari kantor wilayah terkait dengan piagam penghargaan terkait pemenuhan daduk tercepat dalam hal RB Meso. Biar lebih santai kita ngopi lagi nih Pak. Biar lebih santai Pak. Aduh, tadi dianggurin, nggak diminum nih sama sekali. Seruput dulu. Tadi pahit, ini masih pahit juga ya? Masih ya? Let's go! Let's go! Keren nih. Alhamdulillah. Piagam penghargaan Bapas Jakarta Pusat, Satuan Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Iya, piagam penghargaan yang didapat dengan penuh perjuangan. Akhirnya Bapas Jakus WBK juga. Alhamdulillah. Kayaknya menarik nih Jet, kita bahas nih bagaimana sejarahnya, kemudian juga prosesnya sampai Bapas Jakarta Pusat dapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas bersama. Yuk. Halo Sobat Setia Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh makna seputar Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Bersama saya Derajat sebagai host pada pagi hari ini dan saya Wahyu sebagai co-host. Lantai 2 zona inspirasi untuk Babang Tampan, Coffee Corner, dan juga Outdoor Class. pada pagi hari ini kita akan membahas seputar perjuangan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi yang sudah berhasil diraih pada akhir tahun 2025 lalu. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar perjuangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat dalam memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi yang sudah berhasil diraih pada akhir tahun 2025 lalu. Nah, sebelum membahas itu lebih lanjut, bagaimana prosesnya, kemudian sejarahnya gitu ya, jatuh bangunnya dari Bapas Jakarta Pusat predikat wilayah bebas dari korupsi, mari kita ajak narasumber-narasumber yang berkompeten hingga pada akhirnya Bapas dapat predikat ini. Yuk. Baik, sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat, Bapak Bambang Marianto. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Begitu juga sobat-sobat canggih Bapas Pusat dimanapun berada, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pak Kabapas ini sebagai tokoh sentral yang memimpin, mengarahkan pergerakan perubahan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. Nah, selain itu juga kita ajak narasumber kedua nih. Ya. Pak Putra selaku Ketua Tim Zona Integritas ya dari Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Beliau ini pegawai yang berpengalaman nih dalam hal penyusunan tim zona integritas sejak tahun 2017 Pak ya? 2017 cukup lama itu. Baik, biar lebih santai nih, di depan kita udah ada kopi nih Pak. Oke. Mungkin kita minum dulu kali ya. Alhamdulillah disediain kopi. Iya. Kopi pahit ini Pak ya? Oke. Aduh, biar lebih santai kita Pak. Jadi minum kopi pahit biar nggak kaget. Biar nggak kaget. Iya nih, Pak Bambang izin bertanya nih Pak. Ini kan wilayah bebas korupsi, ini udah sering sekali kita dengar nih Pak ya. Banyak juga unit pelaksana teknis yang berlomba-lomba untuk mencapai predikat ini. Tapi untuk lebih jelasnya nih Pak, sebetulnya WBK ini apa sih Pak? Oke, makasih Pak Derajat. Jadi WBK ini adalah terkait dengan area perubahan. Ada 6 area perubahan yang merupakan sebagai komponen utama dalam penilaian untuk mencapai predikat WBK tersebut. Pertama yaitu terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah bertujuan untuk mengubah pola pikir atau mindset daripada seluruh pegawai dari mindset yang lama menjadi modern yang kekinian, yaitu yang berorientasi kepada pelayanan. Ya, misalnya contoh adanya komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan itu sangat penting sekali di situ karena memang beliau itu kan sebagai role model di PT-nya tersebut. Bagaimana pimpinan akan staf bawahan akan jadi baik kalau pimpinannya tidak bagus. Memberi contoh juga ya Pak ya. Memberi contoh dalam hal sikap, perilaku, berpakaian maupun dalam cara berpikir. Itu dalam hal manajemen perubahan. Ada lagi juga terkait dengan yang kedua tadi penataan tata laksana.
penataan tata laksana adalah menata sistem atau prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien di kantor tersebut, yaitu dengan menggunakan misalnya yang sekarang kita pakai persuratan itu memakai Serikandi ya, adanya digitalisasi layanan. Semua pelayanan di Bappas Jakarta Pusat itu memakai dengan digitalisasi dengan sistem layanan aplikasi yang ada di digital. Adanya terus juga terkait dengan keterbukaan informasi publik. Itu yang kedua terkait dengan penataan tata laksana. Yang ketiga terkait dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi mengelola sumber daya manusia itu secara profesional, transparan dan berbasis kinerja. Jadi pola karir, mutasi promosi pegawai itu harus benar-benar kita adil dan merata untuk seluruh pegawai. Ada juga namanya reward dan punishment. Ya, jadi pegawai yang baik, yang berprestasi itu ada reward, sedangkan yang melanggar aturan-aturan kita berikan punishment. Untuk di Bappas Jakarta Pusat ini setiap 3 bulan sekali kita sudah menentukan siapa pegawai yang melakukan pelayanan yang terbaik, dan ada 2 model nih, pegawai pemberi layanan terbaik dan ada pegawai yang terbaik. Itu setiap bulan. Jadi selama 1 tahun tuh 4 kali kita laksanakan untuk penentuan siapa pegawai terbaik. Triwulan ya Pak? Ya, per triwulan. Yang keempat terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja ya. Jadi pertanggungjawaban anggaran ya harus benar-benar transparan. Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan dari negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita pergunakan sesuka-suka diri kita sendiri. Yang kelima terkait dengan penguatan pengawasan. Ya, pengawasan itu memperkuat pengendalian internal ya untuk mencegah adanya korupsi dan nepotisme di Bappas Jakarta Pusat ini. Contohnya dengan adanya pengendalian gratifikasi, adanya SPIP, adanya pengaduan masyarakat. Kita selalu terbuka untuk pengaduan masyarakat, di mana di aplikasi kita ada namanya Halo Bappas ya. Jadi setiap masyarakat bisa bertanya, bisa mengadu juga di situ. Ada juga yang terkait dengan whistleblowing system. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Di sini mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan tidak berbelit-belit serta bebas dari pungli. Contohnya yaitu standar pelayanan. Di Bappas Jakarta Pusat ada 10 standar pelayanan. 10 standar pelayanan ya. Banyak juga, contohnya untuk Litmas dewasa, Litmas anak, pembimbingan klien dewasa, pembimbingan klien anak, konseling anak, pendampingan anak, pelimpahan berkas klien, izin keluar kota, izin keluar negeri. Ada juga izin keluar negeri, tapi untuk izin keluar negeri ini hanya 2 tujuannya, satu untuk berobat dan satu untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Umroh gitu ya Pak ya? Ya, misalnya umroh atau haji itu kita berikan layanan itu, tapi tetap prosedur-prosedurnya itu harus dijalani. Tidak bisa serta-merta langsung bisa izin karena itu harus melalui izin Pak Menteri langsung. Dan yang terakhir yang penting juga di sini kita mempunyai standar layanan pencabutan apabila terkait dengan klien ini melanggar syarat umum dan syarat khusus yang ada di Bappas. Selama menjalani masa integrasi Pak masa ya. integrasinya itu. Jadi mereka punya kewajiban untuk melapor diri setiap bulan. Kalau 3 kali berturut-turut tidak lapor, mereka akan kita upayakan untuk pencabutan. Itu karena dia yang bersangkutan melanggar syarat khusus. Jadi bisa dicabut ya Pak ya? Bisa dicabut Pak. Jadi kalau syarat umum itu mereka melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus ada 4. Salah satunya mereka tidak melapor 3 kali secara berturut-turut. Nah, sedangkan untuk Litmas seperti itu. Sedangkan kita ada kompensasi juga. Kalau layanannya terlalu lama tuh, ya kita ada kompensasi untuk pembuatan Litmas yang lebih dari 7 hari. Ya, itu kita akan segerakan 1 kali dalam 24 jam, Litmas itu harus selesai. Untuk yang Litmas, sedangkan untuk yang klien lapor, itu paling lambat para PK harus paling lambat 10 menit sudah harus menemui klien. Kalau tidak nemuin klien 10 menit, ada kompensasi buat klien itu kita kasih MUP.
sebagai bentuk kompensasi. Oh, Gitu. oke. Jadi Berarti 6 area perubahan itu harus benar-benar dibenahi dan harus benar-benar ditingkatkan agar supaya bisa meraih predikat. Berarti banyak banget ya yang dilakukan oleh Bapak Luar Jakarta biasa. Pusat ini. Saya mendengarkannya sampai pusing sendiri. Banyak banget yang Banyak dilakukan ya. banget luar biasa Pak ya. Demi Bapas dapat predikat wilayah bebas dari korupsi. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Putra selaku tim ketua zona integritas dari Bapas Jakarta Pusat. Saya ingin menanyakan Pak perihal sejarahnya nih. Bagaimana instansi pemerintahan Pak ya semacam berlomba-lomba gitu Pak ya, berkontestasi untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah itu seperti apa sih Pak sejarahnya Pak? Baik, Mas Wahyu. Jadi reformasi birokrasi ini telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2004. Lalu pada tahun 2010 terbitlah Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Lalu dalam perjalanannya dilaksanakanlah terbit putusan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 yang telah diperbarui oleh Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Pada saat itu seluruh instansi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik berlomba-lomba bagaimana dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sehingga saat ini instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik mencoba bagaimana dapat membangun WBK dan WBTN. Jadi memang udah lama banget ya Pak sejarahnya ya. 2004, kemudian berkembang sampai 2010 melalui peraturan presiden begitu Pak ya. Dan alhamdulillah ya sekarang Bapas Jakarta Pusat sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tersebut. Nah kan sekarang udah jalan nih Pak, WBK udah dapatlah predikatnya di Bapas Jakarta Pusat. Nah sampai akhirnya dapat predikat ini memang awal prosesnya tuh seperti apa Pak? Sehingga akhirnya Bapas Jakarta Pusat berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi ya Pak? Ya, makasih Pak Derajat. Ini sangat menarik sekali nih ya. Jadi memang untuk Bapas Jakarta Pusat itu dari 2020 kita sudah merintis untuk itu ya. Dari 2020. Ya, dari 2020. Tapi mungkin ya saya baru masuk di sini di 2022 akhir ya. Jadi untuk kegiatan WBK itu sudah selesai lah ya saya. Nah, di 2023 kami mencoba untuk mengikuti seleksinya tersebut, tapi ternyata kita gugur di seleksi awal di Kanwil di 2023. Baik. Di 2024 kita alhamdulillah ada peningkatan sedikit ya, seleksi Kanwil lulus, tapi pada saat pelaksanaan evaluasi pertama yang dilaksanakan di kantor wilayah kita sudah all out betul-betul ya, sudah pakai pakaian adat segala macam. Alhamdulillah kita gugur. Alhamdulillah Masih alhamdulillah Pak ya. Masih alhamdulillah ya kita gugur. Tapi gugur di 2024 itu menjadi bahan pelajaran buat kita mengevaluasi hal-hal apa saja area perubahan mana saja yang perlu kita tingkatkan. Dari situ kita belajar dan di 2025 kita penguatan tim JET ini kita penguatan dengan kita berkoordinasi dengan Kanwil Kumham dulu, waktu itu masih Kanwil Kumham. Kita minta ada tim psikologi dari pihak mereka untuk melaksanakan asesmen seluruh pegawai. Dari asesmen itulah dihasilkan tim JET yang alhamdulillah tim JET-nya itu cukup solid. 2025 kita laksanakan semua tahapan ya. Alhamdulillah sampai terakhir kita bisa meraih predikat itu. Dan predikat tersebut memang terus terang ya, itu kan 1 tahun berjalan memang kita harus komitmen seluruh pegawai dan seluruh tim itu harus komitmen. Memang sangat luar biasa sampai berdarah-darah karena tiap 3 bulan kita harus pemenuhan data dukung baik RKT maupun LKE, RB segala macam itu pemenuhan data dukung. Data dukung itu harus segera dan harus lengkap. Alhamdulillah di pertengahan jalan sekitar bulan September kita juga dapat penghargaan dari kantor wilayah terkait dengan piagam penghargaan terkait pemenuhan daduk tercepat dalam hal RB Meso. Ya, itu berbanding sama lurus dengan kita mencoba untuk pemenuhan daduk selengkap mungkin dan untuk DKI itu kita juara satu untuk pemenuhan RB Meso. Jadi memang luar biasa berdarah-darah
dan memang ini atas hasil kerja keras seluruh pegawai ya. Kalau saya kan cuma hanya woro-woroin. Woro-woro bahasa Indonesia apa tuh Pak? Percepat, Pak. Gembor-gemborin. Gembor-gemborin, woro-woroin. Oh ya, ayo. Saya mah duduk manis aja Pak, cuma staf yang bekerja begitu. Jadi memang tahapannya panjang dan penuh pengorbanan dan penuh dengan harus dedikasi yang tinggi. Alhamdulillah tim berhasil dan kita meraih predikat. Jadi tidak gampang untuk itu. Jadi awal-awal tuh gagal, tapi Ya, terus belajar dan mengevaluasi Berhasil. sampai akhirnya tahun 2025 itu berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah. WBK-nya Bapak Jakarta Oke. Pusat. Sip. Jadi dia cukup panjang juga prosesnya. Panjang Ya. banget benar-benar. Ya. Dari mulai pembentukan tim Pak ya, tadi Ya, saya dengar ya, betul. mulai dari pembentukan tim melalui asesmen, kemudian juga ada Ya. tahap wawancara mungkin ya, seperti penyusunan tim kelompok kerja juga Pak ya, yang dilakukan Ya. sama instansi pemerintahan seperti itu. Di samping itu juga kita harus pemenuhan sarana prasarana, ya tim juga, daduknya juga segala macam. Sarana prasarana tuh harus kita lengkapin yang di layanan itu, baik, betul. yang berbasis HAM, yang berbasis kepada pengguna disabilitas dan begitu maupun kelompok rentan. Itu semua kita penuhi. Karena itu yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat ya Pak ya. Masyarakat begitu. Jadi sekarang tidak bisa tuh kita melakukan pelayanan dengan suka-suka. Ada standar pelayanan, petugas pelayanan harus dengan ramah tamah. Siapapun juga yang menggunakan layanan di kita harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Dan Maksimal, diupayakan maksimal. tidak ada keluhan-keluhan sama sekali. Wah, jadi cukup panjang Pak ya perjuangannya ya. Ya, Kemudian juga upayanya yang sudah dilalui sama Bapak Jakarta Pusat sampai dapat predikat WBK. Nah, selanjutnya saya ingin nanya nih kepada Pak Putra ya. Saya itu mau tahu Pak, sebenarnya mekanisme pengajuan satuan kerja untuk diusulkan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi itu seperti apa Pak? Baik, Mas Wahyu. Proses pembangunan zona integritas itu awalnya kita lakukan asesmen. Asesmen itu dilakukan oleh psikolog, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengasesmen seluruh pegawai, di mana hasil asesmen tersebut untuk mencari kriteria mana yang dapat memenuhi termasuk dalam tim zona integritas. Setelah itu dibentuklah tim zona integritas, di mana tim ZI itu bertugas apa yang disampaikan oleh Bapak Kabafas, tadi sebelumnya ada ya, Pak, ya. 6 area perubahan yang harus dibenahi, yang harus dipenuhi, baik data, dokumen, inovasi layanan, dan survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas WBK WBBN, dijelaskan ada beberapa tahapan zona integritas, diantaranya yang pertama pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Di mana setelah data-data dokumen yang telah dikumpulkan oleh tim ZI Bapas Pasar Jakarta Pusat diusulkan ke tim penilai mandiri oleh Inspektorat Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan ke Kemenpan RG untuk ditetapkan instansi-instansi mana yang akan mendapatkan predikat WBK maupun WBBN. Jadi memang dengan sebanyak itu proses yang sudah dijalani oleh Bapas Jakarta Pusat, memang predikat wilayah bebas korupsi ini memang hanya diberikan kepada Betul. unit pelaksana teknis yang memang memiliki kualitas Betul, ya, betul, kelayakan betul. untuk sudah berintegritas lah ya, Betul. untuk bisa diajukan menjadi wilayah bebas dari korupsi. Biar lebih santai kita ngopi lagi nih Pak. Biar lebih santai Pak. Aduh, Jangan tadi dianggurin, nggak Pak. diminum-minum Iya. nih sama sekali. Seruput dulu Tadi pahit, ini masih pahit juga ya? Oh, masih ya? Kirain udah jadi mana? Aduh. Aduh, kita lanjut lagi ya Pak ya. Agak terang Izin sekarang, Pak, izin Ya. Pak Kabapas. Ya. Ini kan alhamdulillah Bapas Jakarta Pusat sudah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah sekarang yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat itu apa nih Pak setelah Bapas Jakarta Pusat berhasil meraih WBK ini Pak? Oke. Intinya itu WBK itu adalah pelayanan prima pada masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi maupun nepotisme di situ. Jadi pelayanan masyarakat itu dapat terbukti dengan tidak adanya keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai layanan yang ada di Bapas gitu. Di kami ada namanya aplikasi Siap BJP. Siap BJP itu singkatan dari Sistem Layanan Aplikasi Bapas Jakarta Pusat. Di situ
masyarakat bisa mengakses. Di samping pegawai bisa mengakses, pegawai juga bisa mengakses. Ada fitur-fitur yang memang bisa dibuka oleh masyarakat luar maupun klien. Pengen tahu sampai sejauh mana litmasnya, pengen tahu sejauh mana pembimbingannya, pengen tahu kegiatan-kegiatan pembimbingan kemandirian maupun pribadian di Bapas, itu masyarakat bisa lihat lihat di ya, siang Pak. BJP Semuanya, ya. melalui website Bapas Jakarta Pusat.com. Ya. Nah, di satu sisi kita juga tiap bulan itu mengeluarkan infografis terkait dengan survei kepuasan masyarakat atau bahasa istilahnya tuh SPKP dan SPKA. Setiap bulan Publikasikan Pak ya. kita publikasikan, itu semua transparan. Transparan. Alhamdulillah setiap bulan selama 1 tahun lebih ini itu hasil surveinya sangat baik sekali, baik SPAK maupun SPKP. Apabila ada penilaian yang kurang baik, itu langsung kita evaluasi di indikator mana, di indikator mana yang perlu kita tingkatkan agar supaya bulan ke depan itu tidak ada yang kurang baiknya berkurang. Jadi Itu itu selalu kita dipantau Pak ya. Dipantau terus, Diawasi Pak ya. dipantau terus itu. Jadi Ini- alhamdulillah setiap bulan tuh hasil survei kita tuh yang ngisi survei itu di atas 100. Di atas 100 responden begitu. Dan nilainya sangat baik terus. Sangat baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Jadi sebenarnya Jet ya, seharusnya masyarakat nggak perlu khawatir lagi ya. Semua bisa diakses Pak Bisa ya. diakses Lewat langsung, aplikasi bisa lihat Siap gitu. BJP. Sangat Ya. transparan. Sangat Ya, transparan sangat transparan. melalui websitenya dari Bapas Jakpus ya Pak. Ya, Bapak Bapak .com Jakpus gitu. .com. Bisa diakses baik itu untuk penerima layanan Ya. maupun pegawai tadi Pak Ya, ya dengan ya. fitur-fitur yang ada di Ya, aplikasi betul, tersebut gitu. betul. Nah, kemudian saya izin bertanya selanjutnya ke Pak Putra. Bapak sendiri ya selaku Ketua Tim Zona Integritas Bapas Jakarta Pusat. Untuk nextnya nih Pak, setelah Bapas dapat predikat WBK, sebenarnya apa nih harapan ke depan dari Bapak sendiri? Baik Pak Wahyu, harapan saya sebagai Ketua Tim ZI Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat, kami berharap dari teman-teman dari tim ZI dan seluruh pegawai Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat dapat konsisten dan berkomitmen dalam mempertahankan pelayanan publik, di mana pelayanan harus kita tingkatkan efektif, efisien, cepat, tanggap, dan profesional. Kedepannya harus dapat ditingkatkan. Di mana disampaikan oleh Bapak Kabapas, tahun 2027 kita akan mencoba berupaya membangun wilayah bebas bersih melayani. WBBM Pak ya. WBBM 2027. 2027. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dari tim ZI dan seluruh pegawai dapat berkomitmen mempertahankan dan berkomitmen dalam melaksanakan tujuan tersebut. Menyambung Pak Wahyu yang disampaikan oleh Pak Ketua JSI. Siap, monggo Bang. Jadi memang belajar berkaca dari tahun-tahun yang lalu, kita sampai bertahun-tahun baru bisa WBK begitu kan. Nah, di tahun ke depan ini kita mencoba untuk mencari strategi baru gitu kan. Contoh di 2026 ini memang tidak ada penilaian. Ya, nanti 2027 baru kita akan penilaian WBBM gitu. Nah, 2026 ini kita mencoba untuk melaksanakan studi tiru ke Bapas yang sudah WBBM. Jadi kita nanti sudah ada modal untuk 2027 apa yang harus kita kerjakan. Dan kami berharap kejadian yang tahun-tahun sebelumnya baru beberapa tahun baru bisa berhasil. Kita berharap 2027 kita ikut WBBM dan kita langsung bisa meraih predikat itu. Begitu. Rencananya ke depan seperti itu. Iya. Jadi setelah mencapai WBK, Ya. lalu dipertahankan oleh Bapak Jakarta Ya. Pusat, selanjutnya tujuan selanjutnya itu ke 2027 WBBM. WBBM. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Putra. Ada nggak Pak pesan yang disampaikan kepada masyarakat ya sebagai penerima layanan atas perolehan WBK yang diraih sama Bapak Jakarta Pusat? Oke, Mas Bayu. Harapan saya kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah menggunakan layanan Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat, dan kami mohon maaf apabila pelayanan kami belum maksimal. Kedepannya kami meminta pada masyarakat dapat memberikan saran, masukan, dan pengawasan agar pelayanan Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat dapat
memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, betul banget. Semoga aja pembahasan kita pada hari ini Pak ya, bisa bermanfaat kepada masyarakat luas, kemudian juga kita juga jadi paham ya. Jadi predikat WBK itu bukan cuma sebatas penghargaan, Betul, tapi betul, betul. adalah perubahan nyata nih Ya. demi pelayanan yang diberikan oleh Bapak Ya. Jakarta Pusat. Semoga juga nanti ke depan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat bisa mencapai predikat WWBM-nya, Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman penonton Sobat Bapas Canggih menonton video ini sampai selesai ya. Dan juga jangan lupa ya, kita untuk follow Instagram, kemudian YouTube, dan juga akses aplikasi Siap BJP ya. Dan sebelum kita akhiri, kita ada pantun sedikit nih Bapak-bapak. Boleh. Baik. Nah, pergi pagi ke Jakarta Pusat. Singgah sebentar ke Bapas tercinta. Artinya kerja jujur, bersih, dan penuh integritas. Predikat WBK jadi bukti nyata. Akhir kata, saya Derajat. Saya Wahyu. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.